Halo, para penikmat kuliner dan pencari kisah menarik. Siapa di antara kalian yang tidak kenal pizza? Hidangan bundar dengan aneka topping ini telah menjadi favorit miliaran orang di seluruh penjuru dunia. Dari restoran mewah hingga kedai kaki lima, pizza selalu berhasil memikat lidah kita. Pizza bukan sekadar makanan biasa. Ia adalah simbol kebersamaan, perayaan, dan kenyamanan. Namun, tahukah Anda bahwa di balik setiap gigitan lezatnya tersimpan sejarah yang begitu kaya dan menarik? Sejarah yang jauh lebih panjang dari yang mungkin Anda bayangkan. Perjalanan pizza dimulai ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum bentuk modernnya yang kita kenal sekarang. Ini adalah kisah evolusi yang menakjubkan, dari roti sederhana hingga menjadi fenomena kuliner global. Mari kita selami bersama asal-usulnya yang penuh kejutan. Konsep dasar roti pipih yang diberi topping sebenarnya sudah ada sejak zaman kuno. Jauh sebelum kata pizza itu sendiri muncul, peradaban-peradaban awal telah menciptakan hidangan serupa. Ini menunjukkan bahwa ide makanan praktis dan lezat sudah ada sejak lama. Bangsa Yunani kuno, misalnya, dikenal membuat roti pipih yang mereka sebut plakous. Roti ini seringkali diolesi minyak zaitun, rempah-rempah, dan bawang putih. Plakous menjadi bagian penting dari diet mereka, menunjukkan kreativitas kuliner yang sederhana namun efektif. Tidak hanya Yunani, bangsa Romawi kuno juga memiliki versi roti pipih mereka sendiri yang disebut panis focaccius atau focaccia. Roti ini sering dipanggang di atas bara api dan menjadi makanan pokok yang mudah disiapkan. Panis focaccius adalah cikal bakal banyak roti pipih modern. Roti pipih ini biasanya diberi topping yang sangat sederhana. Tujuannya adalah untuk menambah rasa dan nutrisi tanpa kerumitan. Bahan-bahan yang digunakan adalah apa yang tersedia di sekitar mereka, mencerminkan gaya hidup yang praktis. Topping yang paling umum meliputi minyak zaitun murni, berbagai jenis rempah-rempah aromatik, dan bawang putih yang memberikan aroma khas. Terkadang, mereka juga menambahkan keju atau madu, tergantung pada ketersediaan dan selera. Ini adalah hidangan yang jujur dan bersahaja. Penting untuk diingat bahwa ini hanyalah cikal bakal pizza. Bentuknya masih sangat jauh dari pizza modern yang kita kenal sekarang. Belum ada saus tomat merah merona atau keju mozzarella yang meleleh sempurna. Namun, fondasinya sudah diletakkan. Ini adalah bukti bahwa ide dasar roti pipih dengan topping adalah konsep universal. Konsep ini telah berevolusi seiring waktu, menyerap budaya dan bahan-bahan baru. Perjalanan panjang ini akhirnya membawa kita pada pizza yang kita cintai hari ini. Jika kita berbicara tentang pizza modern, maka kita harus menunjuk satu tempat, Napoli, Italia. Kota pelabuhan yang ramai ini adalah tempat di mana pizza, dalam bentuk yang lebih familiar bagi kita, benar-benar lahir dan berkembang. Ini adalah titik balik dalam sejarah kuliner. Pada abad ke-18, Napoli adalah kota yang padat dengan populasi pekerja yang besar. Disinilah penduduk Napoli mulai bereksperimen dengan menambahkan berbagai topping pada roti pipih mereka. Mereka mencari makanan yang murah, cepat, dan mengenyangkan. Dan inilah bintang utamanya, tomat. Tomat menjadi bahan utama yang mengubah segalanya. Kehadiran tomat memberikan warna, rasa, dan keasaman yang belum pernah ada sebelumnya pada roti pipih.
Ini adalah revolusi rasa yang sederhana namun brilian. Menariknya, tomat sendiri baru tiba di Eropa dari Amerika. Awalnya, banyak orang Eropa menganggap tomat beracun atau hanya sebagai tanaman hias. Namun, di Napoli, keberanian dan eksperimen mengubah persepsi ini selamanya. Dengan tambahan tomat, pizza dengan cepat menjadi makanan jalanan yang sangat populer. Para penjual pizza menjajakan dagangan mereka di sudut-sudut jalan, menarik perhatian dengan aroma yang menggoda. Ini adalah makanan cepat saji versi abad ke-18. Pizza sangat populer di kalangan kelas pekerja Napoli. Mereka adalah tulang punggung kota, dan mereka membutuhkan makanan yang bisa diandalkan. Pizza memenuhi kebutuhan ini dengan sempurna, menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari mereka. Alasan utama popularitasnya adalah harganya yang sangat murah dan proses pembuatannya yang mudah. Bahan-bahannya sederhana dan tersedia, memungkinkan para pembuat pizza untuk menjualnya dengan harga terjangkau. Ini adalah makanan rakyat sejati. Pizza Napoli pada masa itu adalah hidangan yang jujur dan tanpa pretensi. Ia mencerminkan semangat kota dan kebutuhan penduduknya. Dari sinilah, pizza memulai perjalanannya untuk menaklukkan dunia, satu gigitan demi satu. Di antara semua jenis pizza yang ada, pizza margherita mungkin adalah yang paling ikonik dan memiliki kisah paling terkenal. Namanya saja sudah membangkitkan citra klasik Italia. Ini adalah pizza yang melambangkan kesederhanaan dan keindahan. Konon, pizza margherita diciptakan pada tahun 1889. Tahun ini menjadi penanda penting dalam sejarah pizza, mengukuhkan posisinya sebagai hidangan yang diakui. Kisah di baliknya adalah perpaduan antara kuliner dan sejarah kerajaan. Pizza ini dibuat oleh seorang koki bernama Raffaele Esposito dari Pizzeria Brandi di Napoli. Esposito adalah seorang ahli dalam seni membuat pizza, dan ia dihormati atas keahliannya. Ia adalah seniman di balik mahakarya kuliner ini. Pizza margherita diciptakan untuk menghormati Ratu Margherita dari Savo, istri Raja Umberto I. Sang ratu sedang berkunjung ke Napoli dan ingin mencicipi hidangan lokal yang terkenal. Ini adalah kesempatan emas bagi Esposito untuk menunjukkan keahliannya. Esposito menciptakan 3 jenis pizza untuk ratu, tetapi satu di antaranya berhasil mencuri perhatian. Pizza tersebut menggunakan topping tomat yang merah, keju mozzarella yang putih, dan daun kemangi segar yang hijau. Kombinasi warna ini sangat istimewa. Warna-warna tersebut, merah, putih, dan hijau, secara kebetulan mewakili warna bendera Italia. Ini adalah penghormatan yang sempurna untuk ratu dan negaranya. Pizza ini tidak hanya lezat, tetapi juga memiliki makna simbolis yang mendalam. Ratu Margherita sangat terkesan dengan pizza tersebut, dan sejak saat itu, pizza dengan kombinasi topping ini dikenal sebagai pizza margherita. Kisah ini menjadi legenda, menambah daya tarik pada hidangan yang sudah populer. Pizza margherita adalah bukti bahwa kesederhanaan bisa menjadi keindahan yang paling abadi. Dengan hanya beberapa bahan berkualitas tinggi, ia menciptakan harmoni rasa yang sempurna. Ini adalah standar emas bagi semua pizza. Hingga hari ini, pizza margherita tetap menjadi salah satu pilihan paling populer di seluruh dunia.
Ia adalah pengingat akan asal-usul pizza yang mulia dan warisan kuliner Napoli yang tak ternilai. Sebuah mahakarya yang tak lekang oleh waktu. Setelah mengukuhkan posisinya di Napoli, pizza memulai perjalanan epiknya melintasi samudera. Gelombang imigrasi besar-besaran dari Italia ke Amerika Serikat pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 menjadi katalisator utama penyebaran ini. Para imigran membawa serta budaya dan makanan mereka. Mereka membawa resep dan tradisi membuat pizza ke tanah baru. Di kota-kota besar Amerika Serikat seperti New York dan Chicago, komunitas imigran Italia mulai mendirikan toko roti dan restoran. Disinilah pizza mulai diperkenalkan kepada masyarakat Amerika. Awalnya, pizza hanya populer di kalangan komunitas Italia. Namun, seiring waktu, daya tariknya mulai menyebar. Orang Amerika yang penasaran mulai mencicipi hidangan baru ini, dan banyak yang langsung jatuh cinta pada rasanya yang unik. Setelah Perang Dunia Kedua, popularitas pizza meledak secara global. Tentara Amerika yang bertugas di Italia mencicipi pizza dan membawa pulang kecintaan mereka pada hidangan ini. Mereka menjadi duta tidak resmi pizza di seluruh dunia. Restoran pizza mulai bermunculan di mana-mana, dari kota-kota besar hingga pedesaan. Pizza menjadi simbol modernitas dan gaya hidup Amerika yang santai. Ini adalah era keemasan bagi ekspansi pizza. Seiring penyebarannya, pizza mengalami banyak adaptasi dan variasi di berbagai negara. Setiap budaya menambahkan sentuhan lokal mereka sendiri, menciptakan versi pizza yang unik. Ini adalah bukti fleksibilitas pizza sebagai hidangan. Di Amerika, muncul gaya pizza yang berbeda seperti New York Style dengan kerak tipis dan Chicago Deep Dish dengan kerak tebal. Di negara lain, topping lokal seperti ayam tandoori di India atau nanas di Hawaii, meskipun kontroversial, mulai ditambahkan. Pizza telah melampaui batas-batas geografis dan budaya. Ia telah menjadi bahasa universal makanan, mampu beradaptasi dengan selera dan preferensi yang berbeda. Ini adalah kisah sukses global yang luar biasa. Dari makanan jalanan sederhana di Napoli, pizza telah menjadi fenomena kuliner yang mendunia. Ia adalah bukti kekuatan imigrasi dan pertukaran budaya dalam membentuk lanskap kuliner global. Sebuah perjalanan yang benar-benar menakjubkan. Hari ini, pizza hadir dalam berbagai bentuk dan rasa yang tak terhitung jumlahnya. Dari pizza Neapolitan klasik yang otentik hingga kreasi topping yang paling eksotis, pilihannya hampir tak terbatas. Ini adalah bukti bahwa pizza terus berinovasi. Kita bisa menemukan pizza dengan kerak tipis renyah, kerak tebal empuk, atau bahkan kerak yang diisi keju. Toppingnya pun bervariasi, mulai dari daging-dagingan, sayuran segar, hingga bahan-bahan gourmet seperti trufle atau kaviar. Setiap orang bisa menemukan pizza favoritnya. Inovasi tidak berhenti pada topping. Teknik pembuatan adonan dan pemanggangan juga terus berkembang. Ada pizza yang dipanggang dalam oven kayu tradisional, ada pula yang menggunakan oven konveyor berteknologi tinggi. Setiap metode memberikan karakteristik unik pada pizza. Pizza juga telah merambah ke dunia makanan sehat dan diet. Kini ada pizza dengan kerak bebas gluten, kerak kembang kol, atau topping rendah kalori. Ini menunjukkan bagaimana pizza mampu beradaptasi dengan tren gaya hidup modern. Bahkan, konsep pizza telah menginspirasi hidangan lain.
Kita melihat pizza dalam bentuk roti panggang, quesadilla, atau bahkan dessert. Ini adalah bukti betapa kuatnya pengaruh pizza dalam dunia kuliner. Pizza terus berevolusi dengan inovasi resep dan teknik baru. Para koki dan pembuat pizza di seluruh dunia tidak pernah berhenti bereksperimen. Mereka mencari cara baru untuk membuat pizza lebih lezat, lebih menarik, dan lebih relevan. Dari sebuah roti pipih sederhana di zaman kuno hingga menjadi hidangan global yang dicintai, perjalanan pizza adalah kisah yang luar biasa. Ia adalah bukti bahwa makanan bisa menjadi jembatan antar budaya dan simbol kreativitas manusia. Jadi, lain kali Anda menikmati sepotong pizza, ingatlah perjalanan panjangnya. Ingatlah para imigran, para koki, dan para penikmat yang telah membentuknya menjadi hidangan yang kita kenal dan cintai hari ini. Pizza bukan hanya makanan, ia adalah sejarah yang bisa kita nikmati. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kuliner yang mengasyikkan ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.